Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nurfalaki dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tempat Beras, Jombang. Ingin menyampaikan materi mengenai sejarah, subjek, dan objek hak paten. Apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan baru yang mereka buat. Hak ini memberi penemu kontrol atas penggunaan, produksi, dan penjualan penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu, umumnya 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Penemuan ini merujuk pada solusi baru untuk masalah teknis, baik itu produk atau proses. Dapat juga berupa perbaikan yang signifikan terhadap penemuan yang sudah ada. Inti dari paten atau aspek pentingnya ialah penemuan adalah kebaruan, yang berarti belum pernah ada dan belum pernah dipublikasikan. Selanjutnya, hak paten tidak hanya melindungi penemuan fisik, tetapi juga bisa mencakup metode, proses, atau penggunaan baru dari bahan yang sudah ada. Selanjutnya adalah sejarah hak paten. Di Inggris, hibah dalam bentuk surat paten dikeluarkan oleh penguasa kepada penemu yang mengajukan petisi dan disetujui hibah tahun 1331 kepada John Kempe, dan perusahaannya adalah contoh hibah kerajaan yang paling awal diautentikasi yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan instruksi kepada para penemu. Surat paten ini memberikan hak monopoli kepada penerimanya untuk memproduksi barang tertentu atau menyediakan jasa tertentu. Contoh lain dari paten surat semacam itu ialah hibah oleh Henry pada tahun 1449 kepada John dari Utinam. Kemudian, pada tahun 1416, paten Italia pertama yang masih ada diberikan oleh Republik Venesia untuk alat yang mengubah wol menjadi kain kempe. Mengubah wol menjadi kain kempa. Setelah itu, Republik Florence memberikan paten kepada Filippo Brunelleschi pada tahun 1421. Secara khusus, arsitek Florentine yang terkenal menerima paten selama 3 tahun untuk sebuah tongkang dengan peralatan pengangkat yang membawa marmer Sungai Arno. Selanjutnya, pada tahun 1474, Republik Venesia mengeluarkan undang-undang yang dianggap sebagai salah satu dokumen paten pertama di dunia. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif selama 10 tahun pada penemu atas penemuan atau peningkatan baru dalam bidang seni atau industri. Selanjutnya adalah objek hak paten. Yang pertama ada produk atau perangkat. Ini bisa berupa segala sesuatu mulai dari alat rumah tangga, perangkat elektronik, mesin, hingga teknologi canggih seperti robot, alat medis, dan lain-lain. Syaratnya ketika produk ini dibuat harus mengandung suatu kebaruan atau belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian ada proses atau metode. Ini
berupa seperti kalau dalam bidang teknologi bisa jadi berupa sebuah library atau algoritma yang dapat memproses suatu data. Dan ini tidak berwujud fisik, melainkan sebuah inovasi algoritma yang dapat menangani data dengan lebih efisien. Kemudian ada desain industri. Selanjutnya ialah varietas tanaman baru, software atau aplikasi TI, biologi dan bioteknologi, dan komposisi bahan. Untuk perangkat lunak atau aplikasi TI bisa dijadikan sebagai objek hak paten, meski terdapat perdebatan antar kebijakan antar negara. Inovasi dalam perangkat lunak seperti algoritma dan struktur data tertentu dapat dipatenkan jika memenuhi kriteria tertentu. Untuk yang teknologi biomedis dan bioteknologi, ini berupa suatu metode untuk pengobatan penyakit, teknologi genetika, atau bahkan jenis tanaman baru yang dikembangkan melalui rekayasa genetik. Selanjutnya ada subjek hak paten. Subjek hak paten ialah penemu, yang pertama adalah penemu, pemerintah, penjual hak paten, maupun kelompok tertentu. Untuk penemu, individu atau kelompok yang menghasilkan penemuan baru dari individu atau kelompok yang menghasilkan penemuan dapat menjadi pemegang hak paten. Dan pemerintah yang di bagian ini seperti penemuan yang dibuat oleh pegawai pemerintah bisa dipatenkan oleh entitas pemerintah terkait. Kemudian ada penjual hak paten. Hak paten dapat dijual dan pembeli menjadi pemegang hak paten. Yang terakhir ada kelompok penemu. Untuk kepemilikan kelompok penemu ini ialah tidak individu melainkan kelompok. Dalam banyak kasus, paten diajukan oleh sekelompok individu yang secara bersama-sama berkontribusi pada penemuan mereka, semua diakui sebagai penemu dan pemegang hak paten bersama. Berikut adalah subjek hak cipta. Yang pertama ada pencipta, penerbit, produser, dan pemegang lisensi. Pencipta diartikan seperti penulis, seniman, komposer, fotografer, ialah subjek utama hak cipta. Mereka memiliki hak atas karya mereka sejak saat karya tersebut diciptakan atau dipublikasikan. Kemudian ada penerbit. Dalam beberapa kasus, penerbit karya dapat memiliki hak cipta, terutama jika karya tersebut dibuat sebagai bagian dari kontrak kerja. Kemudian ada produser. Produser film, rekaman musik, dan karya multimedia lainnya seringkali memegang hak cipta atas karya yang diproduksi. Dan yang terakhir adalah pemegang lisensi. Hak cipta dapat dilisensikan kepada pihak ketiga yang kemudian mendapat hak tertentu atas karya tersebut sesuai dengan perjanjian lisensi. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.